Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa bertemu lagi dalam mata kuliah Ekonomi Makro Islam, yang mana ini merupakan pertemuan keempat, dan materi kita hari ini adalah mengenai teori investasi dalam perspektif ekonomi Islam. Sebelumnya, pada pertemuan ketiga, kita telah membahas bagaimana teori-teori konsumsi dan fungsi-fungsinya terhadap ekonomi secara makro. Jadi, sebelumnya di dalam mikro kita juga sudah mempelajari bagaimana teori konsumsinya, bagaimana perilaku konsumen. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana perilaku konsumen secara konsumsi itu dilihat dari perspektif makro. Nah, di sisi lain, selain aktivitas ekonomi seperti konsumsi, ada sisi lain yaitu investasi, gitu ya, ada kegiatan investasi. Nah, bagaimana sih pandangan ekonomi makro secara Islam gitu ya? Investasi ini berpengaruh seperti apa, bentuknya bagaimana, kemudian korelasinya juga bagaimana nih dalam segi makro. Nah, kita akan mempelajari hal tersebut dan harapannya mahasiswa mampu memahami baik secara teoritis maupun praktis atau latihan-latihan soal nanti, sehingga nantinya dari analisis tersebut saudara sekalian mampu membuat kebijakan atau sebuah keputusan dalam sistem bisnis yang sedang Anda lakukan. Baik, saudara sekalian, kita memulai memahami pengertiannya terlebih dahulu. Apa itu teori investasi di dalam Islam? Saudara sekalian, tabungan atau investasi ini merupakan selisih langsung antara pendapatan nasional dengan konsumsi agregat. Nah, artinya bahwa jika tidak ada pendapatan nasional ataupun tidak ada konsumsi agregat, itu tidak mungkin muncul yang namanya tabungan. Sehingga sisa dari pendapatan nasional dengan konsumsi agregat atau pengeluaran yang sudah dilakukan oleh pemerintah secara keseluruhan itu merupakan tabungan dari suatu negara tersebut. Nah, jika dimasukkan dalam fungsi atau di dalam rumus, maka saving itu tadi merupakan pendapatan yang dikurangi oleh konsumsi. Nah, tingkat tabungan itu sendiri, jika dari seorang individu di dalam teori Islam itu tidak terlepas dari pertimbangan kemaslahatan umat secara keseluruhan. Yang mana artinya seberapa besar tingkat tabungan yang dibutuhkan oleh suatu negara. Nah, itu tergantung dengan kemaslahatan yang diinginkan, kemaslahatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, selanjutnya, tabungan di sini memiliki sifat konsekuensi, yang artinya harus ada pertimbangan dalam setiap keputusan menabung ya atau investasi itu tadi. Yang artinya ada pengorbanan-pengorbanan yang harus dilakukan. Misal, tidak boleh israf atau dalam artian boros. Maka perlu diatur nih, dari pendapatan yang dimiliki suatu negara, berapa yang harus dikeluarkan dan apa saja yang menjadi penting untuk dikeluarkan. Misalkan kebutuhan masyarakat yang mendasar, ada 5. Yaitu didasarkan apa? Yaitu makosyid syariah. Kita sudah bahas sebelumnya. Kemudian, jangan menghambur-hamburkan yang tidak perlu dikeluarkan, maka tidak perlu dialokasikan, tidak perlu dianggarkan, demikian. Misalkan, gedung layanan masyarakat, jika memang masih bisa difungsikan, kemudian memang tidak perlu perbaikan, nah, itu tidak perlu dilakukan, diutamakan yang sudah gedung-gedung yang sudah rusak, misalkan. Demikian. Selanjutnya, nah, di dalam konsep menabung atau investasi tersebut, itu harus ada motivasinya. Nah, apa sih motivasi utama dalam menabung? Yaitu yang pertama adalah nilai moral hidup atau hidup hemat ya, yang sederhana, dan keutamaan tidak fakir itu. Jadi dasarnya ya moral hidup.
bukan yang lain, bukan ingin kaya atau bagaimana, tapi bagaimana uang itu bisa bermanfaat di masa yang akan datang untuk berjaga-jaga. Kemudian, selain itu, di dalam Islam sendiri, tabungan itu kan punya ketentuan ya. Di investasi itu ada ketentuan juga dari hasil yang didapatkan, yang mana jika sudah mencapai nisabnya, maka itu harus dizakatin. Nah, zakat sendiri ini memiliki dampak yang cukup luas, dampak yang cukup bagus dan signifikan terhadap perekonomian di negara itu sendiri. Sehingga korelasinya menabung ini bisa memberikan dampak yang sangat luas gitu. Yang mana yang kaya akan mendistribusikan kekayaan atau hartanya kepada yang menerima, yang wajib menerima, yang memiliki hak menerima, sehingga kesenjangan sosial itu semakin berkurang. Baik, selanjutnya, tabungan perorangan itu bisa diartikan sebagai apa? Yaitu sebagai tabungan oleh konsumen yang merupakan sisa dari penerimaan itu tadi dikurangi dengan konsumsi yang dilakukan, yang mana bisa digambarkan dalam bentuk fungsi sebagai berikut, yaitu saving sama dengan YD dikurangi konsumsinya, atau saving sama dengan pendapatan dikurangi pengeluaran dan konsumsi dan pajak gitu ya. Nah, bagaimana jika tabungan di masyarakat? Nah, kalau tabungan di masyarakat bisa diartikan sebagai apa? Sebagai pajak sesudah dikurangi belanja pemerintah. Yang mana jika pajaknya ini lebih besar dari pengeluaran pemerintah, maka terjadi surplus. Kalau pajaknya lebih kecil dari pengeluaran pemerintah atau G, itu maka disebut dengan defisit atau kurang gitu ya. Ini lebih, ini kurang. Nah, untuk fungsinya seperti berikut. Aduh. Nah, di sini saving sama dengan investasi ditambah pengeluaran pemerintah kemudian dikurangi oleh pajak. Atau investasi sama dengan saving ditambah dengan pajak dikurangi dengan pengeluaran pemerintah. Nah, di sini saudara sekalian, investasi itu pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu investasi pada aset keuangan dan juga ada investasi pada aset real. Nah, aset keuangan diperoleh pada lembaga keuangan, misalnya seperti perbankan dan pasar modal. Contohnya seperti apa? Kalau deposito syariah, saham syariah, seperti juga suku. Kemudian, bagaimana dengan aset real? Nah, aset real ini termasuk dalam golongan benda-benda yang tidak bergerak atau aset tetap. Contohnya seperti investasi pada tanah, kemudian properti, logam mulia, atau investasi pada sektor real yang memiliki produk ya, yang berproduksi seperti pabrik, perusahaan, dan lain sebagainya. Oke, saudara sekalian, bagaimana investasi di dalam sebuah perusahaan itu? Nah, investasi itu dilakukan oleh perusahaan yang merupakan bentuk pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi yang menambah kemampuan memproduksi barang-barangnya, serta jasa yang tersedia di dalam perekonomian tersebut. Baik, selanjutnya ada bentuk-bentuk pengeluaran investasi. Yang pertama ada business fixed investment. Artinya apa? Yaitu pengeluaran investasi yang untuk pembelian berbagai jenis barang modal, seperti mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya, untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan. Kemudian ada residential investment, pengeluaran untuk mendirikan rumah tempat tinggal, bangunan kantor, bangunan pabrik, dan bangunan lainnya. Kemudian ada inventory investment, yaitu pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual, seperti bahan mentah, barang yang masih dalam proses produksi. Dan pada akhir tahun ada perhitungan pendapatan nasionalnya.
Saudara sekalian, lalu bagaimana cara memastikan ketepatan investasi? Nah, negara pun tidak boleh sembarangan dalam menentukan investasinya karena ada banyak risiko yang akan dihadapi. Sehingga di awal harus perlu dianalisis secara mendalam dan komprehensif guna untuk meminimalisir risiko yang akan dihadapi karena adanya investasi tersebut, karena keputusan investasi tersebut. Nah, ada beberapa cara nih secara teorinya. Yang pertama yaitu menurut jangka waktunya. Ada dua, yaitu ada direct investment dan indirect investment. Nah, direct investment itu merupakan investasi jangka panjang, dan ini indirect jangka pendek. Nah, bagaimana perhitungannya? Modal tersebut mampu memberikan return atau keuntungan dalam jangka panjang dan jangka pendek. Apakah modal ini bisa diputar dalam waktu yang cukup lama atau hanya singkat saja gitu. Nah, itu perlu dipertimbangkan. Kemudian kalau jangka panjang lebih menguntungkan nggak? Kalau jangka pendek apa sih yang lebih menguntungkan? Resikonya lebih besar yang mana nih kalau dananya sekian gitu. Nah, itu perlu dipertimbangkan. Kemudian selanjutnya menurut sektornya. Nah, ada dua nih, mau investasi di sektor real maupun di sektor non-real. Sektor real misalkan tadi ada ya, sudah disampaikan, misalkan seperti produksi di pabrik gitu ya, di sebuah perusahaan. Atau di sektor non-real, surat-surat berharga, pembelian surat-surat berharga, atau sukuk. Nah, kemudian menurut resiko. Nah, apakah mau investasi di yang memiliki resiko rendah atau resiko yang tinggi? Namun perlu kita ketahui bersama pada prinsipnya, resiko yang rendah, maka keuntungan juga akan rendah ya. High risk, high return, low risk, low return. Jadi resiko yang rendah akan mendapatkan keuntungan yang rendah juga, resiko yang tinggi juga akan mendapatkan keuntungan yang tinggi. Nah, kita mau yang mana nih gitu. Nah, itu perlu dipertimbangkan. Sesiap apa juga nih kita dalam menginvestasikan modal yang kita miliki. Baik, selanjutnya, bagaimana jenis risiko di sektor keuangan? Nah, yang pertama ada interest risk rate, ya. Yang ini merupakan risiko dari suku bunga yang dihadapi, yang diterapkan sistemnya secara global, secara dunia, ya. Seluruh dunia, yang akan sangat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian seluruh dunia. Kalau misalkan sekarang ini ada perang, maka itu akan sangat berpengaruh nih sama kondisi interest risk rate, sama kondisi resiko dari suku bunga tersebut. Kemudian market risk rate. Bagaimana sih gejolak yang ada di pasar? Bagaimana dinamika yang ada di pasar? Itu akan sangat berpengaruh terhadap resiko di sektor keuangan. Kalau pasarnya positif ya maka akan positif juga nih di sektor keuangannya. Kalau negatif ya maka akan berdampak negatif juga terhadap investasi di sektor keuangan. Kemudian bisnis risk-nya, bagaimana bisnis itu berjalan. Kalau misalkan sebuah suku diinvestasikan ke lembaga A, misalkan ya, lembaga keuangan A di sektor keuangan. Lembaga keuangan A itu tentu saja akan menyalurkannya ke sektor-sektor real sebagai bentuk investasinya ya, bentuk bisnis lembaga A-nya tersebut. Nah, di dalam situ kan bisnisnya punya resiko juga. Kalau resiko di bisnis yang sedang dijalankan itu besar, maka juga akan berpengaruh nih terhadap investasi yang dilakukan. Ada inflasi, resiko inflasi. Ini konsep di awal kalian pasti mengerti. Ada likuiditas, liquidity risiko, exchange rate risiko, dan country risk. Ini biasanya politik juga akan berpengaruh. Kondisi dari suatu negara itu sendiri akan berpengaruh. Kondisi globalnya juga akan mengaruh secara politik sosialnya. Demikian. Oke, selanjutnya ada dua proses investasi. Ada investasi langsung dan juga ada investasi tidak langsung. Investasi langsung bisa dilakukan dengan pembelian portofolio atau surat berharga secara langsung ya ke lembaganya. Investasi tidak langsung itu biasanya dilakukan oleh pihak ketiga. Seperti misalkan perusahaan investasi yang memang punya banyak list untuk menawarkan seorang investor mau investasi di mana. Atau lembaga yang mau menawarkan ke sebuah negara gitu ya, mau investasi kemana nih. Ada portofolionya, nanti dititipkan ke pihak ketiga tersebut.
Baik demikian mengenai materi investasi dalam perspektif makroekonomi Islam. Mohon untuk mengisi absensi dan menjawab pertanyaannya. Sampai bertemu lagi di mata kuliah Makro Islam di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.